Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Horas, oi dusana, RRI Sibolga kembali menyapa Anda Sobat Podcast RRI Sibolga. Dan bersama saya Joni Sihombing, banyak hal yang kita akan obrolkan. Dan kalau sudah berbicara tentang tematik, untuk tematik hari ini kita singgung dulu yang baru-baru saja banyak diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia, yaitu 23 Juli 2025, Hari Anak Nasional. Kalau sudah berbicara tentang anak, tentu banyak hal yang juga akan kita singgung, kiri dan kanan. Dan sebelumnya di program Kita Indonesia RRI Sibolga mengetengahkan sebuah topik, yaitu anak terlindung bangsa berlangsung, dengan harapan menggali peran perlindungan dan harapan di Hari Anak Nasional. Dan ngobrol banyak tentang anak terlindung bangsa berlangsung. Bersama kita sudah ada para tamu kita. Semuanya tepuk tangan untuk tamu kita nih. Luar biasa. Ada Bang Gunawan Ziraluo, Escape Nurse CHT, ya, betul, selaku Bang. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Sibolga Tapanuli Tengah. Sehat kabar Bang Gunawan? Sehat, puji Tuhan Bang, sehat Bang. Oke Bang Gunawan, KPAI Sibolga Tapanuli Tengah, sebenarnya KPAI atau ada nama lain ini Bang? Iya, sebenarnya namanya yang resmi itu kan Bang, Komnas PA Bang. Komnas PA? Iya, yang digagas almarhum Pak Aris Merdeka Sirait. Dan setahun ini langsung diamanahkan langsung ke Pak Agus Sirait langsung. Jadi kita nama ininya Komnas PA Indonesia. Komnas PA Indonesia. Terhitung betul. Sejak kapan itu Bang Gunawan? Terhitungnya 5 tahun terakhir ini Bang. 5 tahun terakhir. Oke, baik. Kita coba sapa kembali untuk sahabat kita sebagai narasumber untuk teman kita ngobrol. Aktivis peduli anak, Ketua Forum Anak Indonesia Kota Sibolga tahun 2023-2025, Rahayu Festiola. Selamat siang Mbak Rahayu. Siang Bang. Sehat kabar nih? Alhamdulillah. Oke Mbak Rahayu, ya. Kalau ditanya tentang anak, sebenarnya kalau definisi dari aktivis peduli anak, anak itu apa sih? Anak itu seorang yang dari dalam kandungan sampai dia berusia 18 tahun. Sampai 18 tahun? Iya. Itu yang termasuk kategori anak? Anak, benar. Oke, baik. Banyak hal yang akan kita ulik lagi Mbak Ayu ya? Ya, benar. Baik, Sobat RRI, para narasumber kita akan kita ulik lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, yang semoga ini menjadi juga sumber inspirasi untuk kita, khususnya di program RRI saat ini, yaitu Kita Indonesia RRI. Mungkin kita akan coba ke Bang Gunawan dulu. Bang Gunawan. Siap Bang. Kasus terakhir yang unik yang mungkin bisa Bang Gunawan share ke kita berbicara tentang anak, ada kasus apa nih Bang yang menarik Bang Gunawan? Banyak kali Bang, yang unik-uniknya ya Bang ya, termasuk yaitu maaf pelecehan dan diskriminasi oleh keluarga sendiri Bang. Pelecehan dan diskriminasi oleh keluarga sendiri, betul. Kenapa dikatakan unik Bang Gunawan? Kenapa unik Bang? Karena pelakunya bukan dari luar jadinya. Ya kan, bahkan dari internal keluarga sendiri, ya kan, kejadian tersebut, ya kan, sampai adanya pelecehan. Ini 3 hari yang lalu udah kita laporkan juga ini Bang. Tunggu, saya potong dulu Bang Gunawan. Ya. Itu di Kota Sibolga Tapanuli Tengah? Iya, betul. Berarti selama ini kalau kita hanya melihat di tayangan televisi ataupun di mungkin seliweran di sosial media, betul, ternyata di Sibolga Tapanuli Tengah ada yang begitu juga? Banyak Bang, bahkan dalam waktu kurung 2 minggu ini aja Bang, kasus-kasus panjang yang kejadian udah panjang ini Bang. Ini udah lama berlarut, ya kan, berulang-ulang dan bertahun, bahkan ada yang bertahun, dan baru terakhir ini yang banyak terungkap Bang. Ya kan, banyak yang dilakukan oleh keluarga sendiri maupun dari lingkungan-lingkungan komplek lingkungan anak tersebut. Ya. Singkat Bang Gunawan, kalau menurut dari kacamata seorang Bang Gunawan, ya, singkatnya penyebabnya itu apa sih? Ya, penyebabnya satu Bang, karena kurangnya perlindungan dari orang tua sendiri itu, dan perhatian langsung, dan kurangnya pusat perhatian khusus ke anak. Contoh, kalau misalnya orang tua itu kan wajibnya kita tanyain bagaimana keadaannya di saat mungkin di waktu-waktu tertentu, atau mungkin break makan malam bersama, atau pas mau tidur, sesekali tanya apa kegiatannya hari ini, apa masalah-masalah yang terjadi hari ini. Betul. Tapi selama ini kan di lingkungan kita saya perhatikan orang tua lebih kepada
saya hidupkan anak, saya besarkan anak, saya biayai, cukup membiayai. Soal untuk kebutuhan psikolognya yang lain-lain dan kejadian di lingkungannya nggak pernah ditanyain, Bang. Oke, tapi saya potong dulu. Tadi Siap. Bang Gunawan menyebut ada kata psikolog. Ya, betul. Dari kacamata Bang Gunawan sendiri, untuk daerah Sibolga Tapanuli Tengah, tentang seorang tua dan dunia psikolog memahamikah menurut Bang Gunawan? Oke, kalau untuk saat ini kurang ya, Bang, perhatian psikolog orang tua ke anaknya, kurang chemistry. Yang ada lebih kepada penekanan kepada beban ekonominya, beban kehidupan berkeluarga itu. Ketika punya problem di luar atau yang lain-lain, bebannya ke anak. Ketika anak mau curhat nih, kebutuhan dia ke sekolah, mak saya punya PR, saya punya yang lain. Oh kan bisanya kau iniin, kan bisa kau belajar dengan sekolah, kan percuma mama bapak menyekolahkan, apalah gunanya kayak gitu. Sebenarnya kan ini kan peran belajar sebenarnya ini kan dari keluarga, Bang. Iya betul ya kan. Kalau untuk sekolah ini kan sebenarnya belajarnya kan eksternal luarnya. Oke. Benar. Ya kan pendidikan utama itu kan adalah keluarga. Oke. Iya kan. Pendidikan utama itu adalah keluarga. Kalau untuk sekolah ini kan untuk tambahannya. Tambahan betul begitu kan. Tapi banyak kita dapat di daerah kita sendiri. Sibolga Tapteng ini kurang hal tersebut. Kurang, Bang Gunawan, ya kan, lebih kepada fokusnya ya. Saya udah biayai, saya udah iniin. Selebihnya untuk kebutuhan dan psikolog anak ini kan kurang dijaga jadinya. Misalnya nih anak ini mengalami traumatik atau bullying di sekolah atau mungkin ada pemukulan yang lain-lain. Ketika dicerita mana, kenapa nggak kau lawan? Kenapa ini kayak gini? Jadi yang ada langsung statement emosional sesaat ke anak. Jadi terkadang anak jadinya ya seperti yang terjadi terakhir ini, Bang, malas jadi cerita, takut, malas. Ya kan, nggak berani jadinya ke orang tua sendiri untuk mencerita yang terjadi ke dirinya sendiri, Bang. Nggak terbuka ya? Nggak terbuka jadinya. Ya ujung-ujungnya seperti yang terjadi beberapa hari ini, berlarut dan anak jadi korban yang berkelanjutan jadinya. Oke, baik. Bang Gunawan, kita coba Siap. ke Ayu dulu. Mbak Ayu, selaku aktivis peduli anak, anak memang butuh curhat, butuh cerita. Butuh dong. Kenapa? Dari pandangan Ayu sendiri ya sebagai anak, tapi Ayu udah nggak kategori anak lagi ya. Iya. Kita itu butuh teman untuk curhat, kayak aku tadi di sekolah tuh kayak gini loh, apalagi sama orang tua. Kita tuh butuh banget lebih dekat dengan orang tua, karena orang tua itu tempat kita untuk terbuka. Kita kan nggak mungkin dong percaya sama semua orang, karena kan kita nggak bisa tahu sifat dia gimana. Jadi kita itu kayak ngerasa kayaknya aku butuh cerita nih sama orang tua gitu. Bukannya anak itu bisa kayak mendem sendiri, itu malah membuat dia stres dan campur aduk. Bener kan, Bang Gunawan? Bener kayak gitu. Tentang curhat tadi, emang nggak cukup ke teman gitu? Enggak dong. Kenapa? Kan nggak semua kita ceritain ke teman. Kita tuh juga punya privasi ya kan, Bang Gunawan kan. Jadi aku mungkin agak desak dikit nih pertanyaannya nih tentang seorang anak gitu kan. Tadi kan Bang Gunawan bilang bahwa anak itu butuh cerita. Sementara kan orang tua sibuk. Terkadang mungkin orang tua berprinsip seperti ini, aku udah capek nyekolahin kamu, jadi jangan lagi tambahi urusanku dengan segala macam itu. Selesaikan aja sendiri. Kalau Mbak Ayu gimana melihat kondisi yang seperti itu? Kalau menanggapi yang kayak gitu, Ayu kayak ngerasa anak itu bukan investasi untuk jangka panjang loh, gitu. Jadi ketika anak itu disekolahkan, itu adalah hak mereka. Mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan mereka, tumbuh dan berkembang. Itu adalah hak anak. Bukan untuk sesuatu yang harus dipaksakan untuk mereka. Oke, ada mungkin ditambahkan Bang Gunawan? Ya, saya tambahkan sedikit aja sih, Bang. Betul ya, seperti yang bilang Kak Ayu tadi itu ya. Kebanyakan memang orang tua menuntutnya bagaimana harus menjadi ini, harus pendidikan, harus les begini. Sebenarnya kalau pandangan anak ini sebenarnya kan berikan kebebasan, kebebasan mereka mengeksplorasikan apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, apa yang menjadi hobi mereka, apa yang menjadi kemampuan mereka. Kan setiap anak ini kan seperti yang disampaikan Mbak Ayu tadi itu punya keterbatasan masing-masing, punya kemampuan masing-masing juga, ya kan. Jadi nggak bisa kita samakan karena melihat anak tetangganya sering juara, sering ikut olimpiade, begini-begini memaksakan anak untuk bisa mengikuti hal tersebut tidak bisa. Karena di zaman sekarang anak kita mengharap tidak hanya menilai dari prestasi aja, Bang. Karena banyak juga anak sekarang bisa berkarya melalui karya-karyanya. Contoh, dia bisa berkarya melalui lari, fitness yang lain-lain atau mungkin hobi-hobi yang lainnya. Kan gitu kan? Iya. Artinya melihat dari sudut lain ya. Betul. Oke. Baik, Bang Gunawan, Mbak Ayu. Siap. Tahun 2025, Hari Anak Nasional.
Bagi seorang Bang Gunawan, apa makna Hari Anak Nasional? Mungkin secara pribadi dan secara profesional seperti apa Bang Gunawan? Oke. Seperti program yang digagas oleh Indonesia sendiri, Bang. Anak hebat, Indonesia kuat. Ya kan? Kita mengharapkan anak-anak hebat ini tidak hanya tercipta dari seperti kami sampaikan tadi itu dari segi kepintaran aja. Ya kalau bisa dari segi-segi yang lain, misalnya mana minat dan bakatnya, ya kan, mana yang bisa mengembangkan misalnya perlombaan-perlombaan yang lain, catur ke, ya kan, perlombaan tradisional yang lain ke, ya kan. Bahkan yang lagi tren ini kan apa ya, Kak Mbak Ayu, yang perahu-perahu yang ya kan? Iya tuh, lagi viral tuh. Laju ya kan. Itu kan anak juga yang ngapain, ya kan, ada beberapa anak yang ini ya kan bisa menjadi trending juga untuk kebebasan anak untuk mengeksplorasi ininya, kan bisa mendunia juga anak tersebut, gak hanya berdasarkan pendidikan yang formal aja kan gitu kan. Jadi kita menekankan sebenarnya untuk orang tua dan dunia pendidikan itu ada kebebasan anak untuk mengeksplorasikan apa yang dia ini inginkan. Kebebasan anak begitu Bang Gunawan. Lalu ditanya lagi nih Bang Gunawan, apa makna itu sudah tercermin dalam realitas hidup anak-anak saat ini? Iya betul. Sayangkan sekali Bang, masih banyak belum tercermin kali Bang. Karena seperti kami sampaikan tadi itu, di pengamatan kami masih banyak pihak-pihak terkait ataupun orang tua sendiri masih mengharapkan mindset yang dia mau. Artinya memaksakan kemauan orang tua ke anaknya gitu. Betul. Bahkan kayak gini, saya lihat di mata cermin saya di Kota Sibolga, banyak ini anak-anak dipaksa untuk les. Harus pulang sekolah jam segini les ini, les musik, les ini, les bahasa Inggris dan lain-lain. Sehingga bahkan ada beberapa pernah, ini salah satu anak cerita sama saya, Pak, ada nggak solusi yang lain? Saya nggak belajar dulu 1 minggu ini. Oi. Karena kenapa? Karena kita kan lihat pola stres anak juga. Bagaimana kalau misalnya terjadi kepada kita juga hal tersebut? Benar. Kan gitu ya Bang. Jadi tekanan tersendiri jadi buat anak tersebut. Tapi gue coba mewakili orang tua. Bang Gunawan, Anda bilang ini demi masa depanmu nak, gitu gimana? Betul Bang. Jadi fungsi orang tua itu nggak mesti harus dituntut semua ke situ Bang. Betul, pengawasan, memberikan kebutuhan lesnya yang lain-lain. Tetapi kita lihat fungsinya Bang, kemampuan anaknya. Karena anak kan butuh eksplorasi, bergaul juga dong, bermain juga, bersosial mungkin gitu ya. Betul, seperti yang disampaikan Mbak Ayu tadi itu, dia butuh sosial juga, berteman, ya kan. Karena nggak semua perkembangan anak ini kan dinilai dari pendidikan aja. Dia kan bisa mengeksplorasikan kebiasaan dia atau masa depannya kan dengan aktivitas dia Bang. Iya. Dengan dia mencoba, dengan dia berkarya dengan teman-temannya, dengan bersosial kan gitu kan. Diri sendirinya banget. Betul. Tapi kan kita nggak salahkan juga orang tua, betul. Tapi orang tua dalam hal ini maksud kami sebatas membatasi anak, mengawasinya, mana yang betul-betul memang anak ini butuhkan, mana yang betul-betul memang anak ini tidak membutuhkannya. Ya kan, nggak mungkin dong anak yang bisa bahasa Inggris nggak tahu dia bahasa Inggris, nggak hobi dengan betul ya Mbak ya. Kita paksa dia dengan itu, ya kan. Bahkan untuk bahasa daerahnya sendiri, bahasa leluhurnya sendiri belum tentu tahu. Kita paksakan bahasa luar, sementara anak cukup untuk semampu yang dia mau kan gitu. Itu dia. Betul ya Mbak. Aku paling tertarik mungkin yang bagian yang dikatakan Bang Gunawan tadi, yaitu apa, bahasa daerah digeser ya demi mencapai titik bahasa yang luar negeri gitu. Luar negeri. Tapi kesehariannya si ibunya berkatakan lestarikan budaya kita. Betul. Karena gini Bang, kalau kami betul boleh diiringi dengan bahasa Mandarin untuk anak-anak, dengan bahasa yang lain, bahasa luar negeri lah, bilang bahasa internasional. Tetapi kan ada proses belajar yang berkelanjutan Bang. Kan nggak montok-montok juga anak usia dini, usia TK pun dipaksa untuk bahasa kayak gitu. Anak prasekolah pun dipaksa kayak, kan masih ada kuliah kan belajar begitu juga kan Bang. Ada bahasa luar negeri juga kan, bahasa Mandarin yang lain-lain kan gitu kan. Ada bahasa sastra yang lain-lainnya. Kan bisa berkelanjutan nantinya Bang. Jangan dipaksa sekarang. Jangan dipaksa sekarang kan gitu kan. Mindset anak itu jadinya, bahkan ada sebagian anak memang kita akui dia jago bahasa Inggris, tapi untuk kesehariannya agak kurang jadinya vokalnya ke orang tua. Attitude-nya jadinya. Karena merasa, wah ini yang saya serap dan ini yang saya keluarkan gitu jadinya Bang. Oke, baik Bang Gunawan. Kalau Mbak Ayu sendiri, Hari Anak Nasional punya makna tersendiri nggak secara pribadi? Punya sih. Kalau dari pandangan Ayu tuh
Hari Anak Nasional itu pasti ngingatin kita tentang hak-hak anak, perlindungan anak. Karena kan di zaman sekarang itu semakin tren ya nikah-nikah usia dini itu semakin tren, bener kan Bang Gunawan? Bener. Betul. Pernikahan dini itu sering banget tuh di mana-mana itu dijadiin sebuah tren. Kalau mereka itu bangga dengan perlakuan mereka itu. Nah itu dari situ kita bisa mulai ke diri kita sendiri ya Bang. Kesadaran diri kita itu kayak itu tuh nggak boleh, tapi kenapa orang-orang itu menormalisasikan itu gitu? Seharusnya kita mencegah itu. Betul Mbak. Dilematisnya di mana itu Mbak Ayu? Kenapa mereka nganggap itu tren dan keren, sementara dari pendapat Mbak Ayu itu bukan sesuatu yang bagus begitu ya? Kenapa Mbak Ayu? Di mana ya dilematisnya ini? Dari segi kesehatan juga mereka nggak baik untuk nikah sejak dini. Dan juga dengan usia mereka kayak di bawah umur mereka tuh belum bisa berpikir dengan matang gitu loh. Betul. Bener kan Bang Gunawan? Betul, Mereka Mbak. itu masih di kalangan lingkungan mereka aja gitu loh, kayak masih memahami lingkungan mereka tersendiri. Sedangkan di usia bahkan yang udah orang tua aja, mereka belum bisa untuk mempertahankan hubungan mereka itu secara lancar gitu loh. Apalagi anak di usia dini. Oke, tapi kalau aku nyinggung begini, ada yang berpendapat mungkin beberapa tradisi masyarakat ya, mohon maaf benar. mungkin yang agak sedikit jauh dari perkotaan, menganggap bahwa masa subur, maka di masa ini aku cepat nikah. Kenapa nanti lewat usia ini aku berkemungkinan susah mendapatkan keturunan, gimana lah gitu Bang? Betul. Sebenarnya betul Bang. Pendapat setiap daerah kan beda-beda. Iya, benar, Tapi kalau di psikolog kita bilang gini Bang, kematangan ini kan nggak hanya kematangan untuk menikah aja. Karena pernikahan ini kan banyak siklus yang mau dijalani lagi Bang. Masa dia nanti punya anak, masa ekonominya, pendidikan psikolog ekonominya, ya kan? Iya. Kalau dari usia dini anak udah dinikahkan, psikolog belum matang, bagaimana nanti dia mengasuh anak lebih baik lagi di bawah dia, generasi dia? Ya, benar. Betul kan Bang? Iya, iya, iya. Betul seperti yang dibilang Mbak Ani tadi yang tren, ya kan? Bahkan ada kemarin kita tegur dari Komnas PA, itu ada mungkin yang di beberapa media sosial kayak di TikTok, di Facebook yang viral. Ada sebagian sekolah membuat praktek tentang cara menikah. Ada ya? Pernah lihat Mbak ya? Pernah. Pernah ya? Iya, pernah. Itu Belum diperagakan. lihat. Itu gimana Nanti ceritanya? ya, nanti Di mana kasusnya nih yang ya, betul. dilematisnya? Coba Jadi cerita. biasanya ini ada suatu sekolah, kemarin kita udah tegur dari Komnas pusat sampai ke daerah, kita ada di daerah. Jadi di sekolah itu dia mempraktekkan cara tradisi menikah, cara ini. Soalnya ini kan nggak layak untuk Kenapa nggak layak? Apa dampak buruknya kan tradisi, Bang? Betul. Seperti yang disampaikan tadi Kak Mbak Ayu tadi itu, bahwasanya tingkat kematangan anak ini kan belum matang banget, Bang. Kedua kan dia kan baru tamat dari SMA, masih tahap pergaulan. Ketika dia udah berkeluarga, takutnya balik ke pergaulan anak remajanya. Jadi dia tidak fokus ke keluarganya jadinya. Yang ujung-ujungnya maaf nih balik lagi jadi ke kenakalan jadinya kan, kenakalan orang tua. Benar. Ya kan, kenakalan orang tua. Makan maaf sampai sekarang banyak kasus-kasus penceraian dini. Iya, iya. Cerai dini ya kan. Lahir anak ditinggal udah cerai. Si Ya anak kan? apa kabar masa depannya? Iya. Betul. Ujung-ujungnya kan kasusnya kan jadi banyak nih, Bang. Oke. Kasus pelantaran anak kan, pelantaran anak kan jadi banyak jadi Menjadi negara banyak. ini. Karena tingkat kematangan tadi itu, kita yang udah kuliah, maaf nih Bang, kita ini singgung sedikit, kita yang udah kuliah aja, udah tamat, udah punya pekerjaan, belum tentu matang dalam berpikir kita. Apalagi ini anak-anak yang baru tamat, memang betul udah di atas, nggak di bawah perlindungan anak lagi. Misalnya udah 20 tahun, 19 tahun. Tapi kita berharap dia bisa dulu mengeksplorasikan dunia dia dengan pekerjaan, dengan dia kalau bisa kuliah dengan pengalaman sosialnya dulu, Bang. Oke, kalau Mbak Ayu sendiri seperti apa pandangannya dengan apa yang dikatakan Bang Gunawan tadi? Setuju banget sih sama Bang Gunawan gitu. Karena setiap pendidikan itu bukan untuk tempat merusak masa depan anak. Betul. Oke. Pendidikan itu di mana anak itu dilatih dalam akademiknya dan cara dia bersosialisasi dengan teman-teman lingkungannya. Betul. Bukan untuk dia ternyata jadi pandangan mereka itu ngelihat praktek nikah itu kayak ih seru ya kayak gitu, enak ya, aku jadi cantik terus Betul. kayak orang iya bener Iya, kan, betul. gitu pandangan tuh Gaga jadi kayak ya gitu, gitu ya. iya kayak Jadi kelihatan ngikut jadinya. gitu. Tapi mungkin aku spesifik ke arah perempuan dulu, Mbak Ayu nih ya. Ya, betul. Mbak Ayu ini mungkin dilematis juga bagi para generasi muda, termasuk juga para orang tua. Misalnya begini, anak perempuan sekolah, selepas sekolah, kemudian kuliah, lulus, menikah menjadi ibu rumah tangga. Cukupkah sesederhana itu sebagai seorang anak atau bagaimana Mbak Ayu ngeliat ini? Dari pandangan saya sendiri ya, seorang perempuan itu walaupun dia sekolah tinggi sampai setinggi apapun,
terkadang orang tua bilang walaupun sekolahnya tinggi kan tetap aja jadi ibu rumah tangga. Tapi bukan hanya sebatas itu loh. Sebagai perempuan itu yang kita mengejar pendidikan tinggi, kita itu akan melahirkan generasi yang lebih baik. Kita bisa melatih anak kita gimana nanti kalau sesuatu itu salah. Kita harus menegaskan pada itu kalau sesuatu yang dia lakukan di zaman dia itu salah. Jadi bukan berarti kita sebagai ibu rumah tangga yang hanya bisa tahu mengurus anak, terus membesarkan anak, cukup sebatas itu aja. Itu bukan jadi batas orang perempuan. Baik, itu jadi inspirasi baru tuh Mbak Ayu. Benar, benar. Bang Gunawan, Siap. Tantangan yang paling serius yang dihadapi anak-anak Indonesia saat ini, baik dari segi perlindungan, pendidikan maupun ruang partisipasi seperti apa, Bang Gunawan? Oke. Kalau tantangannya sekarang sih Bang, kebijakan teknologi Bang. Ya kan? Karena banyak sekarang anak-anak itu lebih kepada games yang bersitus judi, yang bersitus jual beli apa ya gitu ya, chip gitu lah ya. Karena kenapa? Generasi kita lebih banyak fokus ke situ jadinya sekarang, ya kan? Ini memang nggak bisa kita luput juga waktu ini berdampak dari masa Covid dulu Bang. Ya kan, masa Covid dulu kan dengan adanya Zoom sekolah, ya kan, jadi anak jadi terbiasa dengan itu. Ya kan, kalau kami sih menilainya kita coba berikan yang versi yang lama, masuk aturan yang lama. Ini kemarin pernah saya lihat juga di TikTok, ada beberapa sekolah udah memperlakukan ketika anak membuat aturan sekolah nih, ketika anak membawa handphone, buat penegasan. Ya kan, baru kedua tentang bullying Bang. Iya kan, bullying ya lagi tren juga sekarang Bang. Karena kenapa? Merasa dirinya yang terhebat di tempat tersebut. Dia punya potensi tersebut, sementara yang lainnya belum potensi, tetapi kawannya mendukung jadinya. Oke Bang Gunawan, sampai ditahan dulu. Sebenarnya bullying ini terjadi gara-gara apa sih? Betul. Bullying ini terjadi memang pada dasarnya Bang seperti karena memang udah dia merasa yang hebat Bang. Merasa yang hebat, dia yang terhebat, dia yang terkuat di situ, dia punya power di situ, dia punya kelompok besar di sekolah tersebut. Kalau kata kasarnya dia punya geng besar di situ. Circle Bang, circle. Ya kan. Circle. Ya, lagi jadi merasa circle betul. Jadi dia merasa saya udah punya ini, jadi membullying yang merasa di bawah, jadi yang tidak mempunyai potensi tersebut. Rasa itu timbul dari mana? Ya karena kepedean, merasa ambang dirinya kan udah tinggi nih Bang. Iya kan, merasa dia kepedeannya udah tinggi, dia punya power, dekingan kawannya yang banyak, yang merasa kalau misalnya saya bullying nih nggak ada perlawanan nih, karena saya banyak rekan mendukung hal tersebut. Ada kawan-kawanku apa kalian gitu ya? Betul. Dan ada beberapa sekolah memang mengetahui hal ini dan diam dengan hal tersebut Bang. Kita mengharapkan ketika ada hal-hal bullying tersebut langsung ditindaklanjutin Bang. Ditegur, tetap diayomi untuk bisa bersosialisasi bersama Bang. Ayo main bersama tanpa ada harus berkelompok-kelompok tertentu. Kita gelitik sedikit lagi tentang bullying tadi Bang Gunawan. Siap. Antisipasi dini agar tidak ada jiwa-jiwa bullying itu bagusnya seperti apa sih? Kalau antisipasi dininya Bang, kembali kepada seperti tadi itu pendidikan keluarga Bang. Karena kalau pendidikan keluarganya baik, contoh orang tua yang mengajari etika yang attitude yang baik, menghargai orang, contoh. Nah, kalau di sana nanti kawanmu kekurangan kayak gini, misalnya ada beberapa anak kurang cekapan, tolong kalau bisa kau ajari. Kalau anaknya misalnya kehilangan, kalau bisa dibantuin. Jangan udah misalnya anak kawan-kawannya udah tersudut, kau ikut mengapain. Ini kan sebenarnya etika dari keluarga ya. Dari keluarga. Baik Bang Gunawan dan Mbak Ayu, nanti kita akan lanjut lagi. Siap. Tapi sesaat kita mau break dulu. Kita kembali selepas yang berikut. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala.
semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Podcast RRI Sibolga, Kita Indonesia RRI. Kita masih berbicara tentang anak terlindung bangsa berlangsung, dan kita masih bersama Bang Gunawan dan Mbak Ayu. Ya, Mbak Ayu dan juga Bang Gunawan, kita Ya. coba ke Mbak Ayu dulu. Kalau tadi Bang Gunawan sudah menyatakan bahwa seperti apa tentang kasus bullying yang lagi viral dan seperti apa dampaknya juga, pengaruh yang disebabkan oleh keluarga. Kalau Mbak Ayu sendiri sebagai aktivis anak, ini seperti apa pandangannya? Pandangan tentang Bullying. bullying ya. Sekarang itu zaman sekarang ya Bang, kita lihat zaman sekarang itu di sekolah itu bisa kita menemukan ada si pintar dengan ada si bodoh Oke. gitu. Nah dari situ yang gabungan circle si pintar ini akan mengganggu circle si bodoh ini. Oke. Nah jadinya jadi timbul permasalahan tentang anak. Si bodoh ini jadi diem. Dia merasakan kayak bener ya, aku tuh kayak kurang pintar. Jadi drop ya? Iya, Drop. dia tuh jadi mikir ke diri dia sendiri. Kalau dia tuh ternyata apa emang aku kurang pintar ya? Apa makanya mereka nggak mau temenan sama aku gitu? Mengarah ke depresi dong jadi. Iya benar, makanya banyak ya tren sekarang itu anak-anak yang bunuh diri lah. Atau kayak udah aku nggak sanggup gitu menghadapinya. Karena itu makanya anak itu butuh teman untuk cerita. Itu dia Oke, untuk kembali ke situ. untuk mengurangi rasa depresi mereka. Kalau berarti tadi anaknya drop ya? Iya. Bisa disebut itu kurang pede. Iya, kurang pede. Nah, kalau tadi si tukang bullying yang over pede, kemudian yang korban bullying over pede ya? Down pede Down ya? pede. Nggak ada Down pedenya pede. gitu Iya, ya? betul. Apa seperti itu Mbak Ayu, gimana menurut Mbak Ayu sebaiknya? Sebaiknya tuh di sekolah itu semakin lah kebijakan peraturan sekolah itu cepat dalam menghadapi masalah yang kayak gitu, tegas dalam menghadapi masalah kayak gitu. Oke. Terkadang guru-guru di sekolah itu kayak ya udahlah gimana, bahkan ada yang ngebully juga loh Bang, guru-guru di Oke, sekolah. ya kayak banyak ya gitu. juga kita baca-baca. Nah dan itulah akhirnya. timbulnya jadinya seorang siswa itu ya udah gurunya aja ngebully gimana kita gitu. Oke. Pandangan anak-anak sekarang itu wah semakin keren lah Betul. Bang, keren banget kan Bang. Betul. Benar. Dan ada tambahan juga nih Bang. Ah. Biasanya kan guru-guru gini lebih suka berkawan dengan dengan siswa-siswa yang Pintar. yang ada, ya betul seperti yang disampaikan Mbak Ayu, pintar, punya kemampuan tersendiri. Lebih spesial komunikasi. Ya gitu biasanya benar. yang sering kita dapat itu di sekolah-sekolah biasanya guru lebih ke situ. Oh karena anak ini punya bakat tersendiri, punya ini lebih menampakkan condongnya ke situ. Benar-benar. Ya kan kita mengharap dari Komnas Perlindungan Anak untuk netralisasinya, maksudnya netralisasinya. Jangan karena dia pintar lebih banyak. Betul. Yang maaf yang agak Justru sedikit sebenarnya di bawah. justru kalau kita bilang justru lebih banyak pusat perhatian ini kan bagi anak-anak yang seperti yang disampaikan Mbak Ayu tadi itu, yang kekurangan ya kemampuan tersendiri Iya, atau iya. mungkin
yang tidak pede dengan diri dia, itu yang perlu pendekatan tersendiri, Bang. Bukan berarti Gor itu mendekatkan diri kepada orang yang lebih ya tadi yang punya kemampuan tersendiri dan menampakkan kebolehan tersebut sehingga jadi membuat anak-anak yang lain jadi minder. Iya, benar-benar. Nggak pede jadinya, Bang. Dari kata pede tadi ya. Betul. Oke, Bang Gunawan dan juga Mbak Ayu. Mungkin kita ke Mbak Ayu dulu. Mbak Ayu, dari pengalaman memimpin forum anak, adakah momen ketika suara anak-anak benar-benar berhasil mendorong perubahan atau justru diabaikan? Seperti apa, Mbak Ayu? Sebagian ada yang udah berhasil ya, dan ada juga sih yang belum. Yang berhasil itu kemarin itu dalam waktu forum anak itu kita mungut sampah di Pantai Ujung Sibolga, dan di situ masyarakat datang dong ke kita nanya, ini dari mana, kata masyarakat gitu. Ini dari forum anak, Bu. Ya, dalam kegiatan apa? Kemarin itu kita kegiatannya dalam rangka 17 Agustus kan kemerdekaan. Jadi kita juga kayak, ini Bu, berjalan nanti ada buang sampah lagi. Apalagi sampah plastik itu ngerusak banget kan, Bang. Kita itu Sibolga penuh dengan pesonanya dan wisatanya. Dan sebagai generasi muda ya kita harus bisa dong melestarikan itu semua. Jadi ikut nih. Jadi warga-warga sekitar itu kayak, yaudah ya, yuk bantu mereka gitu. Dan waktu itu ada juga nih di seberangnya itu ada warga yang buang sampah malahan. Oh iya ya. Jadi ada sisi positif dan negatifnya. Berbenturan ya. Iya. Yang mungut dengan yang buang lagi ketemu gitu. Ya. Jadi dari situ jadi kita tuh dibantu sama warga. Jadi kayak di warga ini negor yang membuang sampah ini. Jadi dorongannya di situ ya. Iya, jadi kita kan sebagai anak itu ngerasa, oh ternyata kami dipeduliin gitu loh di masyarakat. Iya, gitu. Dianggap ada gitu ya. Iya, benar. Oke, mungkin ke Bang Gunawan lagi. Bang Gunawan, kalau kita berbicara tentang langkah konkret yang telah dan sedang dilakukan Komnas PAI untuk menjangkau dan melindungi anak-anak di daerah-daerah yang belum terjamah layanan dasar, seperti apa nih, Bang Gunawan? Kalau kita, Bang, lebih kepada kasus-kasus yang urgensi ya, Bang. Mungkin karena kita ada juga di daerah seperti PPA daerah ya, seperti orang adik-adik ini aktivis anak. Jadi kita lebih kepada penegasan tentang kasus-kasus anaknya. Kan kebanyakan ini masyarakat nggak berani atau keluarga ini nggak berani, nggak pede ketika mengalami hal-hal yang terjadi pada anak. Contoh ini nanti akan jadi bullying. Maaf, ada beberapa kasus yang udah kita selesaikan ini kan seperti pelecehan tadi itu, Bang. Ya kan, ada beberapa keluarga tidak berani dan tidak pede. Oh, nanti saya laporkan ini nggak berkelanjutan ini, nanti di mediasi yang lain-lain. Jadi dengan hadirnya kita di sini, masyarakat tahu dengan hadirnya kita di sini lebih optimis orang itu melaporkan ke kita untuk pendampingannya, Bang. Untuk melindungi anak ini sejauh mana nanti kelanjutan pendidikannya, kelanjutan tentang psikolognya. Ya kan, kita lebih kepada tindakan-tindakan yang urgensi dan yang sudah terjadi kepada anak tersebut, Bang. Kan selama ini kan banyak kasus-kasus ini diam dan keluarga ini terjadi diam. Kadang nggak berani melapor, Bang. Ya kan, saya melapor ini nanti takutnya saya nggak punya duit nih, maaf ada beberapa penilai masyarakat. Saya melapor ke ini nanti saya orang kecil, saya nggak punya ini, saya nggak punya wawasan, saya nggak ada yang dampingi gitu-gitu. Tetapi beberapa kasus yang saya alami dalam waktu yang lama ya, dalam waktu kurang 2 minggu ini aja udah ada sekitar 7 atau 8 kasus. Itu kebanyakan kasus-kasus lama kejadiannya, Bang. Ketika orang itu udah tahu kita ada, mencoba memberanikan diri. Ya kan, mungkin ada beberapa seperti kita repost ya, Bang. Kita repost bukan berarti kita repost kejadian anaknya, enggak. Tapi kita repost kegiatan kita tanpa melibatkan misalnya foto anak atau yang lain, enggak. Jadi dengan itu di media sosial ada beberapa masyarakat tahu, oh ada rupanya komisi anak. Kayaknya dari cerita-cerita ini ada kejadian di lingkungan saya. Oh, ini kejadian-kejadian ini ada di keluarga saya. Ya kan? Dan ini 2 hari kemarin karena kita repost di media sosial, ada yang salah satu warga, maaf nih, jemaat gereja sampai didampingi pendeta melapor ke kita. Ya kan, ada kejadian jemaahnya yang dilaporkan kita dan kita dampingi. Jadi kita lebih kepada khusus ke urgensi kejadiannya, Bang. Soal pencegahan kan kita percaya dengan dinas-dinas terkait yang melibatkan PPA, ya kan, seperti orang ada ini dari dinas PPA kota,
PPA daerah kita lebih kepada pencegahan kita ini. Dan memang nggak tertutup juga kemungkinan Bang, kita sering juga kunjungi. Kalau tahun lalu saya kan buat urgensi Bang, buat agenda-agenda tersendiri. Kalau tahun lalu itu saya berfokus ke dunia pendidikan, sosialisasi ke sekolah baik SD, SMP, TK, SMA, dan sekarang mungkin tahun ini saya lebih ke fokus kepada kasus langsung Bang. Kasus langsung. Karena kenapa? Saya agak miris saja melihatnya Bang. Karena ini udah kejadian agak lama didiamkan. Bahkan ada beberapa kasus nih Bang, pengalaman yang baru kejadian ini dari kelas 4 SD hingga kelas 2 SMP sekarang baru berani mengutarakan kasus tersebut. Ketika kita dampingi, seperti kita bilang tadi sebelum acara tadi, psikolog kita hadirkan, ada anak IPD dengan ceritanya, meyakinkan bahwa ini terjadi. Dan kita laporkan, kita dampingi ke dinas PPA kepolisian Bang. Oke Bang Gunawan, kalau kita berbicara tentang melaporkan suatu kasus anak, betul. Ini mungkin agar membuka sedikit mindset dari pendengar kita juga yang menyaksikan podcast kita hari ini. Sebenarnya prosedur yang sebaiknya dilakukan oleh baik itu orang tua atau anak atau tetangga ketika melihat ada kasus yang berhubungan dengan mungkin kasus kekerasan terhadap anak. Betul. Prosedur yang harus dilakukan untuk melaporkannya seperti apa sih Bang? Untuk para pemirsa semuanya, kami perlu jelaskan untuk prosedur anak ini sebenarnya setiap, kita ingat ya Bang, aturan perlindungan anak ini kan setiap warga berhak untuk melindungi anak tersebut, ya kan? Anak adalah setiap orang tua atau beberapa warga yang melindungi tersebut udah termasuk bela negara. Jadi di perlindungan anak tidak ada ceritanya Bang, maaf Bang, saya nggak kenal ini, nggak kenal keluarga saya melapor nanti di apa, enggak, tetap diproses Bang. Selagi kasus itu memang real terjadi, siapapun berhak, warga itu berhak walaupun tidak keluarganya melaporkan tindakan tersebut. Langsung ke kantor polisi atau langsung ke kantor polisi dulu? Lebih bagus memang langsung ke kantor polisi, atau bisa kita dampingi langsung dari dinas terkait, dari dinas PPA, pemerintah, dari Komnas PA juga bisa. Atau mungkin kalau memang kurang ini juga langsung bisa menghadiri langsung orang tua ke dinas ke kepolisian bisa juga Bang. Kan ada di masyarakat ini, saya nggak bisa dampingi, saya nggak keluarga dia nih, ya kan? Seperti maaf nih ada beberapa kemarin laporkan, saya kenal kekerasan di situ Bang, saya nggak berani Bang, saya nggak siapa-siapa dia. Itu dia. Ya kan Bang? Bahkan ada beberapa teman-teman ya penyiar juga pernah cerita kayak gitu. Saya bilang nggak bisa, harus dilaporkan aja. Setiap anak itu wajib dilindungi oleh negara siapapun itu. Dan setiap itu harus tetap diproses ininya. Karena ini bukan kasus dewasa atau kasus yang lain, penculikan atau yang lain Bang. Ini tentang generasi bangsa. Ya kan, ketika semua ada yang bersuara dan keadilan itu harus tetap ditegakkan. Baik. Sebenarnya Bang Gunawan dan juga Mbak Ayu, sebenarnya kita nggak terfokus untuk bicara tentang kekerasan terhadap anak. Tapi kalau berbicara tentang anak terlindung, bangsa berlangsung, ini maka patut kita singgung juga ya. Mbak Ayu, kalau berbicara tentang anak bangsa, masa depan kita ke depannya. Lalu ada orang tua yang bilang begini, anakku bandel kali, makanya aku pukul. Biar jangan bandel dia. Mbak Ayu sebagai aktivis anak gimana melihat ini kalau anaknya bandel gitu? Anak bandel itu bukan berarti dia yang salah. Seperti apa itu? Anak bandel itu bisa terpengaruh oleh lingkungannya. Nah, kita sebagai orang tua, bukan kita ya, Aiko masih anak-anak nih. Nah, sebagai orang tua itu, kita mulai dari dini, itu dia kata Bang Gunawan, pendidikan dari keluarga. Itu paling penting sih Bang. Poin yang paling penting ketika anak kita udah mulai mengerti ini apa, itu perlakuan apa, kita harus ada di situ. Sebagai aktivis anak mungkin lebih memahami Mbak Ayu, misalnya anaknya nakal, bandel, sebaiknya gimana dong? Padahal kan orang tua juga punya emosi. Gimana Mbak Ayu ngelihatnya? Anak itu diperlakukan dengan lemah lembut Bang. Misal kalau dia melakukan kesalahan itu bukan dibalas dengan pukulan. Tetapi dengan cara kita ajak dia duduk berdua, baru kita ajak dia bicara. Kamu kenapa? Kenapa ngelakuin seperti itu? Itu yang terjadi yang zaman sekarang orang tua mungkin kayak ya udah gitu, kayak kamu ngapain kayak gitu? Kenapa kayak langsung kayak dipukul, langsung disudutin kemana-mana? Itu nggak boleh banget tuh. Kalau yang begini, misalnya kalau dipukul nggak boleh. Terkadang kan orang tua berbeda karakter ya gitu. Jadi misal ada orang tua ngeliat anaknya nakal atau bandel, ditatap dengan tatapan tajam, kayak ngancam gini. Itu kira-kira terapi yang bagaimana kalau dari sudut pandang Mbak Ayu sebagai aktivis anak? Kalau yang ngeliatnya seperti tertekan sih sebagai seorang anak. Karena kan kayak kamu gitu.
Gitu kan orang tua tuh sering tuh kayak gitu Iya, tuh. iya. Dampaknya apa itu kalau menurut Mbak Ayu sendiri? Rasa takut terhadap orang tua. Jadi anak itu nggak mau terbuka sama orang tua. Kayak nanti kalau cerita diginiin, dipukulin sama mama gitu. Jadi timbul rasa takut Iya. ya. Disitulah anak mulai kayak ya udahlah pendem aja gitu, nggak usah cerita sama orang tua. Dan makanya banyak anak sekarang itu sering kabur malam, terus kayak pergi main sana sini, jadi ikut-ikut tawuran segala macam. Itu awal mulanya itu dari situ bang. Oke. Itu bisa menimbulkan dari hal kecil loh. Orang tua kayak kamu nggak boleh kayak gitu, terus tangannya tuh sering kan kayak Iya. kamu nggak gitu, nyampe di rumah langsung dipukul kayak dimarah-marahin itu. Nah jadi kayak ngerasa kayak ya udahlah ngapain juga di rumah terus digituin, nah kayak gitu. Jadi Bang Gunawan, Mbak Ayu, ada anak nakal, berarti nggak sepenuhnya itu karena mindset dia nakal ya? Betul. Kalau saya bilang gini bang, pendidikan anak ini kan tadi saya katakan dari keluarga paling utama. Kenapa? Orang tua lah yang lebih tahu karakter anaknya. Oke. Seperti yang Bang tanya tadi itu dengan Mbak Ayu, dengan sudut pandangan. Ini dua versi nih bang. Iya. Ada beberapa anak memang nurut dengan hal tersebut, ya kan? Ini sisi positifnya saya bilang. Iya. Tapi ada beberapa anak juga terdown mentalnya dengan tersebut, merasa oh nanti saya ceritain ini mama pasti marah. Tetapi ada memang anak kebiasaan kan udah tahu karakter mamanya ajaran kayak gitu, jadi nurut. Ya kan, maka gue bilang tadi dari awal pendidikan utama ini adalah keluarga sendiri, ya kan, yang mengetahui karakteristik anaknya sendiri, ya kan. Ini tugas tentang anak ini kan bukan hanya tugas sebatas dari komisi anak, sebatas dari aktivis anak. Tugas kita bersama bang, terutama itu adalah keluarga sendiri. Oke, baik. Oke, kita mungkin mundur sedikit Bang Gunawan sama Mbak Ayu. Kalau kita bicara tentang hak anak, kewajiban anak yang perlu disadari oleh orang tua dan anak, seperti apa kalau dari Mbak Ayu? Hak anak itu bukan cuma belajar dan belajar. Anak itu butuh berkembang, berkreasi, untuk selalu tumbuh. Mereka itu butuh loh mengeksplor apa yang belum pernah mereka lakuin. Contohnya kayak dia hobi nih main badminton, tapi orang tua maksa dia kamu harus jadi polisi, harus rajin olahraga. Sedangkan dia pengen jadi atlet badminton, kan nggak sinkron tuh. Nah dari situ mulai kayak aku nggak mau, kayak muncul kan perlawanan antara anak sama orang tua. Jadi antara si anak ini milih ikut orang tua atau dia kayak mengikhlaskan hobinya ini sebagai badminton. Apa gitu. artinya hak anak untuk memilih dirinya untuk kemana gitu? Itu ruang partisipasi anak bang. Anak harus dilibatkan dalam mengambil keputusan. Jadi dalam berkeluarga juga anak itu bukan berarti harus ngikut orang tua terus. Itu secara hak ya? Iya. Mereka itu juga mau kayak mereka tuh didengar gitu loh, kayak aku tuh mau ini loh, aku tuh mau di sini loh, tapi orang tuanya nggak boleh, harus ke sini gitu. Itu merasakan kayak aduh gimana ya gitu. Sedih kan, jadi anak juga apalagi kayak dipaksa harus yang kita tidak suka tapi harus dipaksa mau, itu tuh kayak aduh susah terakhir dijelasin. bikin story ya? Iya benar. Nyesek gitu ya. Oke, kita kalau bicara tentang hak, kalau kewajiban dari seorang anak yang perlu disadari oleh anak dan orang tua dari kacamata Mbak Ayu seperti apa? Kewajiban anak itu pastinya itu ya mematuhi orang tua. Itu kewajiban. Walaupun bagaimanapun orang tua sejahat apapun ya, kalau dibilang orang tuh kayak sering mukul itu udah termasuk kata orang jahat. Tetapi kan itu tetap untuk kebaikan anak, karena yang tahu kita itu adalah orang tua kita. Nah saya potong dulu situ Mbak Ayu, maaf nih saya agak sedikit ngekik lagi nih kan. Kalau Mbak Ayu tadi berkata bahwa orang tua jangan maksain kehendak anak. Iya benar. Lalu si anak ingin memperjuangkan apa yang dia inginkan. Lalu kata mematuhinya seperti apa Mbak Ayu ngelihatnya? Kita tetap ngobrol baik dengan orang tua. Alright. Tidak langsung kayak harus banting pintu, harus obrak-abrik segala macam, enggak. Itu di situ kita butuh ruang untuk kita tuh berpikir ini gimana ya, harus mikir sendiri atau ajak orang tua. Nah di situ peran orang tua itu penting loh bang. Peran orang itu kayak ya udah kamu tuh maunya gimana gitu. Enak kan kalau diajak ngobrol baik-baik. Ya? Iya jadi kayak aku mau ini tapi ya udah kamu coba dulu, nanti kalau nggak coba ikutin apa kata mama ya, gitu kan lebih enak bang. Tetap enjoy, tetap sejalan gitu loh, nggak jadi pro kontra mereka kan, jadi kayak sejalan lurus, jadi kan nggak menimbulkan masalah apapun lagi. Oke, Mbak Ayu, kalau ke Bang Gunawan berbicara tentang hak anak di luar dari apa yang disampaikan Mbak Ayu tadi, apa yang Bang Gunawan bisa tambahkan? Mungkin agak beberapa udah dirampung oleh Mbak Ayu ya, ya kan.
hanya mungkin saya tambahkan hak anak itu kan mengeksplorasikan bersosial, ya kan. Hak anak itu ya mengeksplorasikan. Ada beberapa keluarga itu dikurangi haknya, Bang. Apa itu? Contoh pekerjaan rutinitas pencari ekonomi selalu sering melibatkan anak ini, Bang. Iya. Ya kan? Itu kan sebenarnya kan udah mengurangi hak anak tadi itu, Bang. Kan tugas mencari ekonomi keluarga ini kan tugasnya kan ke orang tua. Oke. Tapi kebanyakan di masyarakat kita kan anak, ya kalau Bang lihat ini, ada yang ngajak untuk jualan, ada yang ngajak untuk ngangkat jemur dan apa ikan. Kalau di sini ya di kota kita sendiri ya, ada sebagian untuk ya membantu ke ini. Bukannya itu bagus? Betul. Di sisi positif memang Bang akan melatih kemandirian. Tetapi di sisi posisi yang lain, ada sebagian orang tua itu memaksa. Ini kan pulang ke sekolah kan ada waktu istirahat anak untuk mengeksplorasi ini. Tapi pada dasarnya ada sebagian orang tua kan udah menikmati bantuan dari anak tadi itu, sehingga hak anak untuk bermain tadi itu mengeksplorasikan kemauan dia di sekolah tersebut jadi berkurang jadinya, Bang. Tapi Bang Gunawan, ini maaf saya kick lagi nih ya. Silakan. Dia orang tua melakukan anaknya atau membuat anaknya menjadi seperti itu dikarenakan mungkin kemiskinan. Lalu bagaimana ini Bang Gunawan? Oke. Betul, Bang. Dilemanya memang begitu, di lapangan memang begitu, Bang, kemiskinan. Tetapi ada yang perlu ditekankan, Bang. Apa mungkin ada tadi saya baca ininya sinergisitas ke lingkungan kita. Contoh kayak kita kan ada sinergisitas ke dinas sosial. Inilah peran pemerintah. Kita dorong pemerintah untuk senantiasa memperhatikan mana-mana. Ini kan lagi banyak ini bantuan yang lain-lain untuk membantu masyarakat kecil. Kita mendorong pemerintah itu untuk bisa tepat sasaran. Apalagi itu kalau misalnya di keluarga tersebut ada anak yang memang sangat-sangat butuh untuk didongkrak ekonominya untuk bisa melanjutkan pendidikan. Jadi kita mendorong dari pemerintah sendiri untuk lebih-lebih jeli ya. Karena banyak ini sebenarnya bantuan dari pemerintah ini kan tidak tepat sasaran, Bang. Kalau kita kasarnya. Jadi efeknya kan ketika tidak tepat sasaran, Bang. Efeknya kan ke sini juga, Bang. Dilema kita sebenarnya ini, Bang. Ya kan, mau kita bilangkan diskriminasi anak, eksplorasi kerja untuk anak, betul. Tapi di sisi lain, ya seperti yang saya sampaikan tadi itu, ya kan, dia mempertahankan bertahan hidup juga, Bang. Iya kan, Mbak Ayu kan. Hanya kita dalam hal ini inilah gunanya sinergisitas tadi itu, Bang. Kita mendorong pemerintah setempat untuk lebih jeli memperhatikan bantuan daerah yang bisa ditolong, Bang. Contoh saya sampaikan tadi itu di keluarga itu ada yang betul-betul anak yang butuh sekolah, dia nggak punya baju lagi sampai ini, betul-betul memang di situ tempatnya. Ya kan. Hanya kalau sempat ya seperti tadi itu yang lagi viral beda sasaran. Ya inilah yang terjadi ya. Ujung-ujungnya ya, mau maaf kata, yang miskin tetap miskin, yang terbawa, yang di atas tetap di atas. Jadi kan gitu kan, nggak ada kesetaraan jadinya, Bang. Benar. Bang Gunawan, tadi Bang Gunawan juga menyinggung mungkin tentang pemerintah. Kita juga tertarik untuk bertanya nih Bang Gunawan. Pemerintah kemudian Komnas PAI dan anak, ini sinergitasnya seperti apa dan kondisi yang sedang dilakukan seperti apa sih, Bang Gunawan? Sebenarnya sangat berpengaruh besar ya, Bang ya. Karena kalau kita lihat sendiri di daerah itu kan ada namanya kota layak anak ya, Bang. Kota layak anak. Ya, dan itu setiap beberapa dekade pasti ada rewardnya. Kota layak anak kan gitu kan. Dan kita mendorong memang pada dasarnya dari Komnas itu sebagaimana layaknya tempat untuk layak anak tersebut, baik ruang bermainnya, ruang belajarnya di daerah tersebut, ya kan. Kalau nggak salah ini Kota Sibolga kan pernah juga dapat penghargaan kota layak anak ya, Pak Iwa, benar. Ya kan. Dan maaf mungkin berapa tahun ini agak kurang ya. Kayaknya turun. Memang ada beberapa penilaian tertentu. Tapi kita mengharapkan semoga dengan melalui podcast ini kita akan mencoba sinergis, Bang. Apa sih kendala-kendala selama ini di lapangan, apa sih yang memang kekurangan ininya, kalau memang nanti bisa kita sinergikan dan kita suarakan bersama sampai ke pusat kita bersuarakan, Bang. Intinya pertama fasilitasnya, Bang, fasilitas untuk anaknya, ruang layak bermain anak tadi itu, baik itu di ruang publik misalnya ini di lapangan terbuka, baik itu juga di sekolah, Bang.
ya kan? Oke. Di sekolah, bahkan kalau bisa di puskesmas atau di fasilitas kesehatan juga, Bang. Harus bisa ada ruang-ruang fasilitas anak. Ruang fasilitas anak. Ya. Oke, saya mau singgung sedikit ini. Betul. Ruang fasilitas anak, apakah cukup dengan seperti lapangan si mare-mare? Enggak. Nggak cukup. Enggak, Itu seperti apa? Konsepnya enggak gitu juga, Bang. Hah? Jadi konsepnya gini, ketika orang tua atau keluarga berobat di puskesmas tersebut, atau mungkin anak ikut imunisasi nih, Oke. atau program sosialisasi anak di puskesmas atau yang lain-lain kan gitu, atau lagi tahap penyembuhan proses atau lagi sakit kan gitu Iya. kan. Jadi anak ini kan bisa momentum menunggu-nunggu yang lain-lain untuk bermain di ruang salah satu ruangan, difasilitasi dia, Bang, kayak ya semacam tempat bermain anak gitu, Bang. Menyibukkan diri di sana ya. Menyibukkan diri karena kenapa? Ya sama seperti kita juga orang dewasa, Bang. Ketika kita sakit contohnya, kita punya aktivitas fisik yang membuat bahagia, happy. Dengan sendiri kan sakit itu kan akan sembuh sendiri, Bang. Karena happy, bermain, eksplorasi. Betul ya, Bang ya? Iya, benar. Anak juga kayak gitu juga, ketika dia demam, ketika melihat tempat bermain, ada boneka, ada bola atau yang lain-lain di situ. Enjoy nggak, Bang? Enjoy. Mungkin saya rasa pulang dari situ pun dia udah sehat. Mungkin kalau cara psikologinya yang tadinya stres hilang stresnya ya. Atau mungkin ya sensor motoriknya lagi terganggu pergerakannya, ya jadi dengan ke situ eksplorasinya dia bereksplor bermain. Jadi mungkin pulang dari situ udah sehat. Oke, Ya baik. kan? Iya. Itu dia, itu di ruang publik, Bang. Iya. Iya. Kalau di dunia pendidikan juga sama, Bang. Kenapa harus ada dengan dunia fasilitas? Karena anak kan jangan tegang kali untuk belajar terus. Ya kan mungkin ya agak mentok juga kalau misalnya disesuaikan dong, Bang. Kalau Iya. SD mungkin ya main-mainan, prosotan atau ayunan yang lain. Mungkin kalau mungkin setara SMP SMA mungkin di fasilitas umum, contoh olahraga. Ya tempat basket atau main Oke. ini main catur, anak kecil mungkin main catur, Iya, itu iya, main iya. masak ya kan, eksplorasi juga. Iya. Itu kan tempat ramah anak Ramah juga, Bang. anak, iya, iya. Kan gitu Oke. kan, nggak mentok juga untuk belajar semua gitu, Bang. Disesuaikan gitu maksudnya. Baik, Bang Gunawan. Ya. Singkat dulu mungkin Mbak Ayu di era digital, bagaimana seharusnya kita menyeimbangkan antara melindungi anak dari bahaya daring dan tetap memberi mereka ruang ekspresi dan kreativitas? Singkat mungkin Mbak Ayu. Pengawasan orang tua sih lebih penting, Bang. Detailnya mungkin? Karena ketika anak yang usia dini diberi gadget, handphone, dia akan bereksplor di dalam itu. Dia akan Oke. penasaran apa sih isinya ini, apa isi. Nah, di situ orang tua harusnya membatasi. Ketika ngasih gadget itu, orang tua harus meriksa ini isi aplikasinya ini apa gitu. Oke, baik. Dari emang kan ketika anak itu menggunakan gadget kan orang tua nggak tahu dia buka apa aja di gadget itu. Oke, pengawasan orang tua ya. Iya, benar. Baik, Mbak Ayu dan Bang Gunawan, dikarenakan mungkin batasan waktu. Siap. Di momen akhir ini mungkin aku minta closing statement ataupun semacam pesan yang bisa disampaikan untuk anak-anak Indonesia di Hari Anak Nasional ini dari Bang Gunawan. Mungkin silakan Bang Gunawan ke arah kamera, Bang Gunawan. Oke, buat anak-anak Indonesia tetap eksplorasikan diri dengan setiap bakatnya, karena kalian adalah generasi bangsa. Ketika eksplorasi itu tercapai, kemauan pun itu tercapai dengan baik, maka apapun yang kita harapkan akan bisa cepat tercapai. Oke. Baik, dari Mbak Ayu mungkin Mbak Ayu apa yang disampaikan kepada anak-anak Indonesia? Oke, sebelumnya selamat Hari Anak Nasional 23 Juli ya, Juli 2025. Untuk anak-anak Indonesia semoga semakin cerdas dan membudayakan budaya Indonesia kita semakin ke depannya, karena kita adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Baik, terima kasih untuk Bang Gunawan Ziraluo Escape Nurse CHT selaku Ketua PAI Sibolga Tapanuli Tengah. Ya, Terima kasih Bang Gunawan. Siap, Bang. Dan terima kasih juga untuk aktivis peduli anak Ketua Forum Anak Indonesia Kota Sibolga 2023-2025 Rahayu Frestiola. Makasih Mbak Ayu. Oke, sama-sama. Terima kasih Terima untuk kasih, Mbak ilmunya. Sampai jumpa kembali. Iya, dan baik pemirsa atau juga sahabat podcast RRI Sibolga, sampai di sini kebersamaan kita untuk podcast hari ini berbicara tentang anak terlindung bangsa berlangsung. Di program Kita Indonesia RRI, mari kita menjadikan anak menjadi yang lebih baik untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Joni Sohombing, berikut kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih buat semuanya. Salam dari kami, Horas. Dadah. Indonesia is